Masuk sekarang pembahasan awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar. Sudah dibuka? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis kitab Al-Jurmiyah Al-Imam Ibnu Al-Jurrum rahimahullah taala, babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab al-awamil, faktor-faktor ad-dakhilati yang masuk, faktor eksternal ya. Faktor-faktor yang masuk ala kepada al-mubtada, mubtada wal khabar dan juga khabar. Jadi kita membahas, kalau kemarin bahas mubtada dan khabar, sekarang bahas ada faktor unsur yang bisa masuk ke dalam mubtada dan khabar yang mana merubah mubtada dan khabar tadi. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Kita terjemahkan dulu. Wahia, dan faktor-faktor tadi, salah satu asya'a, ada tiga macam atau tiga macam. Salah satu asya, tiga macam. Yang pertama, kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya ya. Yang kedua, wa inna, yaitu inna wa akhwatuha dan saudari-saudarinya. Wa dhonantu dan dhonantu wa akhwatuha dan saudari-saudarinya. Fa amma, maka adapun kana wa akhwatuha dan saudari-saudarinya, faktor pertama. Fa innaha, maka kana tersebut tarfa'ul isma, merofakkan isim yang aslinya adalah mubtada. Wa tansibu, dan menasobkan al khabaro khobar. Kalau khobar aslinya kemarin kan harus apa? Rofa. Tapi kalau ada kana jadi nasob. Wahia, dan saudari-saudarinya kana, yaitu yang sehukum dengan kana, ada kana, ada amsa, wa asbaha. Nanti kita artikan satu-satu ya, atau kita artikan sekarang. Kana ada, wa amsa ya, sore hari, wa asbaha, pagi hari, wa adha, dan di waktu duha, wa dhalla, siang hari, wa bata, dan malam hari, wa soro, dan menjadi, wa laisa, dan tidak, wa mazala, dan selalu, wa man fakka, dan selalu juga, wa ma fatiha, selalu, wa ma bariha, selalu, wa madama, selalu, madama, wa ma, dan apa-apa tasarrufa yang berubah minha, dari yang disebutkan tadi. Nahwa, seperti kana wa yakunu, kana yakunu ya. Wa kun, dan juga kun. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih ya. Jadi ini fi'il, asbaha yusbihu asbih. Taqulu, contohnya engkau mengatakan kana zaidun qa'iman, Zaid ya, adalah Zaid itu berdiri. Walaisa, dan tidaklah amrun, amr itu syakhison, berdiri. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Wa amma, dan adapun inna, faktor kedua inna, wa akhwatuha, dan saudari-saudari inna, sehukum dengan inna. Fa innaha, maka dia tansibu, menasobkan al-isma, isim yang awalnya mubtada. Jadi dia menasobkan mubtada atau disebut isim inna. Wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khabar. Wahia, dan saudari-saudarinya inna. Wa anna, dan anna, pada artinya sesungguhnya. Walakinna, dan akan tetapi. Wa ka'anna, dan ka'anna, seolah-olah. Walaita, dan seandainya. Wala'alla, dan semoga. Taqulu, contohnya kau mengatakan inna zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Wa, dan juga laita amron syakhisun, seandainya atau seandainya Amr itu berdiri.
Wa ma asbaha dzalika dan yang semisal itu. Wa makna inna dan makna inna, wa anna dan juga anna li taukid untuk taukid. Walakinna dan walakinna lil istidrak. Ya, untuk menyusul atau apa ya? Istidrak itu untuk memberikan info gitu ya. Untuk memberikan info. Wa ka'anna dan ka'anna litasbih untuk penyerupaan. Wa laita dan laita litamanni untuk apa ya? Angen-angen apa? Apa angen-angen? Tamanni angen-angen. Iya, angen-angen. Litamanni untuk angen-angen. Ya. Kan seandainya kan keangen-angen, seandainya saya jadi apa gitu ya. Wa la'alla dan la'alla litaraji untuk pengharapan. Wa tawaqqu'i dan kemungkinan. Ya. Wa amma sekarang faktor ketiga. Wa amma dzanantu. Adapun dzanantu. Wa akhwatuha dan sedulurannya, sedulurane dan saudari-saudarinya. Fa innaha maka dia tansibu menasabkan al mubtada'a wal khabara, menasabkan mubtada dan khobar. Jadi mubtada awalnya kemarin harus apa? Rofa. Khobar juga sama rofa, tapi dia bisa jadi nasab kalau ada faktor ini tadi. Ala annahuma, ya, di atas bahwasanya mubtada dan khobar tadi maf'ulani menjadi maf'ul laha bagi dhanna. Jadi mubtada dan khobar dirubah jadi maf'ul karena ada dhanna. Wahia dan saudara-saudarinya dhanna ada dhanantu, saya mengira dhanna ya. Wahasibtu dan saya mengira sama. Hasiba yahsibu. Di situ pakai dhamir ana semua. Ya, sebagai contoh saja biar mudah. Tapi kalau fiilnya ya dhanna, dhannu, dhannat, dhananta, dhannantuma, dhannantum dan seterusnya. Wahasibtu, wa khiltu dan khiltu. Wa za'amtu dan za'amtu. Oh ya, khiltu ini apa ya khiltu ini? Saya mengira juga kalau nggak salah. Wallahu alam, ana agak lupa. Wa za'amtu dan za'amtu mengklaim. Saya mengklaim. Wa ra'aitu saya melihat dan melihat ya. Wa alimtu dan mengetahui, saya mengetahui. Wa wajadtu dan mendapati, saya mendapati. Wa takhadtu dan saya menjadikan. Wa ja'altu dan menjadikan sama ya. Wa sami'tu dan mendengar. Taqulu, contohnya kamu mengatakan, dzanantu Zaidan qa'iman. Dzanantu saya mengira Zaidan Zaid itu qa'iman berdiri. Wa ra'aitu dan contoh lain, saya melihat Amron Amr syakhisan berdiri. Wa ma asbaha dzalika dan yang semisal dengan itu. Baik. Sekarang kita jelaskan dengan menggunakan bagan. Soalnya kalau ditaruh pada situ, misalnya kecil-kecil nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan ya? Taruh mana? Benano. Taruh mana enaknya? Nah, kamu sedikit sini ya. Ah, gini ya. Sip. Atau kamu mundur lagi. Wes, kone, gak apa-apa. Nah. Kelihatan? Kelihatan ya? Sip ya. Sip. Sekarang kita bahas tentang al-awamil ad-dakhilah ala mubtada dan khabar. Pembahasan hari kemarin kita bahas termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang harus dirofa yang sudah kita pelajari apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar. Maka 4 isim ini hukumnya harus apa? Marfu' rofa. Hukumnya harus rofa.
Ya. Tapi kemarin ketika kita sudah menjelaskan apa arti mubtada, al-mubtada kemarin kita jelaskan al-ismu al-marfu'u al-'ari minal awamil ad-dakhilati alaihi. Yaitu isim rofa yang kosong, yang bersih dari faktor-faktor yang masuk kepadanya. Kemarin kan kita jelasin itu. Ciling tak wis lali. Kan? Lali. Satria, ileng ya, ingat ya. Ya. Al-awamil ad-dakhilah ya kan. Kemarin kita ketika artikan mubtada itu al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari minal anil awamilid dakhilati alaihi. Ya. Al-lafziyah. Apal? Ya, itu artinya mubtada kalau menurut Imam Ibnu Ajurrum. Yaitu mubtada itu adalah isim rofa yang bersih dari faktor-faktor yang masuk. Pertanyaannya kemarin, faktor apa yang masuk? Kemarin sudah kita singgung sedikit. Faktor yang masuk adalah 3. Ada kana, ada inna, ada dhonna. Kalau salah satu dari 3 faktor ini masuk ke dalam susunan mubtada dan khobar, maka dia sudah nggak jadi susunan mubtada dan khobar. Dalam artian dia hukumnya sudah dirubah-rubah. Khobarnya bisa jadi nasab, mubtadanya bisa jadi nasab, dan dua-duanya bisa jadi nasab. Tapi asalnya adalah mubtada dan khobar ya, asalnya. Cuma karena kemasukan faktor tadi. Baik. Sekarang al-awamilud dakhilatu 'alal mubtada'i wal khabar. Faktor-faktor ya. Faktor-faktor yang masuk pada mubtada dan khobar. Ada 3. Yang pertama kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Maksudnya saudari-saudarinya itu yang hukumnya sama dengan kana. Yang hukumnya sama dengan kana. Ya, kana wa akhwatuha. Ya. Akhwatuha. Itu. Hanya balik mana? Hanya balik kana. Karena ini muannats. Ya, karena itu muannats. Tip, apa yang dimaksud atau apa fungsi dari kana ini? Kalau ketika masuk mubtada dan khobar. Ketika kana masuk dalam mubtada dan khobar, maka susunannya akan dirubah hukumnya oleh kana. Tarfa'ul isma wa tansabul khobar. Kana ini merofakkan isim kana yang awalnya mubtada sebenarnya, awalnya mubtada. Dan membuat nasab khobar. Khobar kan harusnya marfu, tapi karena ada kana jadi nasab. Ya. Sekarang contohnya kita bilang Zaidun qaimun. Mas Satria, mana mubtadanya? Zaidun. Ya, mubtadanya Zaidun. Mubtada berarti hukumnya apa? Ketika ditanya hukum berarti ada 4 kemungkinan. Rofa, nasab, jer, jazm. Mana? Hukumnya apa? Rofa, ya mubtada mesti rofa ya kan ya? Rofa ya, hukumnya rofa. Rofanya tandanya apa? Dhamma. Ya, kenapa? Karena isim mufrad. Ya. Khobarnya mana, Srean? Zaidun qaimun. Qaimun khobar. Khobar hukumnya apa? Marfu, rofa, marfu. Dengan marfu dengan dhamma. Zaidun utawi Zaid itu qaimun, ngadeg. Zaidun dia mubtada, qaimun berdiri khobar. Nah, ketika dimasukkan kana, lebu kana bleng, maka Zaidun qaimun sudah dirubah. Kana Zaidun qaiman. Gak qaimun maneh. Kalau ditanya lho, qaiman kenapa qaiman? Dia khobar kana. Nah, ini sekarang disebut khobar kana, yang mubtada tadi disebut isim kana. Tandanya ini apa namanya? I sama kaf.
Ya, ini kaf ya ini ya. Seret ini kaf ini. Dengan cara khot rik'ah gitu ya. Gak khot naskhi. Naskhian biasa yang ini ya. Kana Zaidun qa'iman. Ya. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan merofakkan isim dan menasobkan khobar. Khobar di sini khobarnya kana. Nah, ini tadi awalnya adalah mubtada. Ini tadi awalnya adalah khobar. Ya, khobar mubtada. Nah, yang sehukum dengan kana itu ada sekitar 12. Tapi tadi ada yang kelewat sebenarnya. Adha belum tertulis di sini. Jadi ada 13 ya. Adha. Ini sebagian ada yang bisa ditasrif. Ditasrif maksudnya ya iso lughawi iso istilahi gitu loh ya. Ada yang bisa ditasrif, ada yang nggak bisa ditasrif. Yang bisa ditasrif tak sebutkan isim, tak sebutkan fi'il mudhari'nya. Kana yakunu, amsa yumsi, berarti ini bisa ditasrif. Asbaha yusbihu, dhalla yadhillu, bata yabitu, soro yasiru. Ini semua bisa ditasrif. Adha itu biasanya jarang sih ada yang bilang yudhi itu jarang. Cuma kalau misalkan mau ditasrif bisa yudhi. Adha yudhi. Ya. Nah, selain ini tadi soro dan ini semuanya tidak bisa ditasrif. Dalam artian yus pancet, mabni. Laisa, mazala, manfakka, mafati'ah, mabariha, madama. Itu semuanya tetap dimanapun mazala, madama, mabariha, mafati'ah. Gak bisa jadi mudhari', gak bisa jadi ini pancet ngono. Tapi nanti kalau ada ini, dia ikut hukum karena satu hukum. Satu saudara. Tema ini artinya ditulis sendiri nanti ya. Karena ada, amsa berada, ini terjemah bahasa apa? Jawanya ada ono, amsa yumsi ono ing sore, asbaha ono ing isu, dhaladzilu ono ing awan, berada di siang hari. Bata yabitu ono ing wengi, berada di malam. Ya. Soro dadi menjadi, laisa ora ono tidak, mazala ora mari-mari, senantiasa gitu kan. Nah, ini kalau yang sama ini, tak tanda ini sama dengan mazalah, senantiasa. Sekarang pindah ke inna. Nah, faktor kedua adalah inna. Inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Akhwatuha. Nah, fungsinya inna ini mirip dengan kana. Cuma bedanya yang dinasobkan adalah mubtada. Kalau tadi yang dinasobkan adalah khobar. Kalau ini mubtada diwalik. Kalau ada inna yang nasab khobar, yang nasab mubtada, yang rofa khobar. Atau yang di sini kalau ada inna berarti disebut isim inna. Contohnya kita bilang Zaidun qaimun. Ubed, mana mubtadanya? Zaidun. Ya. Mas Nafi, mana khobarnya Zaidun qaimun? Qaimun khobar. Zaidun utawi Zaid itu iku qaimun ngadeg. Ketika tambah inna, taruh inna di sini, maka berubah komposisinya. Jadi ini isim inna, ini khobar inna. Ya. Ini tak tandai seperti ini. Nun. Ya. Kalau ini kho sama nun ya, kho sama nun. Ini juga nun. Ya. Ini nun ini. Inna Zaidan, Zaidun ya. Mubtada kan ini berubah karena ada inna. Inna Zaidan qaimun. Ya, inna Zaidan qaimun. Maka yang tadinya mubtada rofa ketika ada inna dia jadi nasab dan menjadi nama isim inna. Baiklah, saudarinya inna ini ada berapa? 5.
Inna anna sama saja. Inna anna sesungguhnya. Yang satu hukum dengan inna ya. Inna anna sesungguhnya. Lakinna akan tetapi. Ya, ka'anna seolah-olah, laita sekiranya, semoga, la'alla. Yang tadi penjelasannya diperinci sama beliau kan, sama dalam majrumiyah. Inna li ta'kid, untuk penekanan, ya, sesungguhnya, ya, setuhune, ya. Lakinna akan tetapi istidrok itu untuk memberikan informasi selanjutnya gitu. Lakinna akan tetapi, ya, tetapi ini. Ya. Ka'anna, ya, ka'anna seolah-olah, ka'anna litasbih ya, kalau bahasa Jawa ya, koyo setuhune ya, ya. Laita sekiranya, ya, sekiranya laita sekiranya litamanni untuk angan-angan, la'alla semoga, litaraji atau litawako, ya, semoga. Nah ini semuanya satu hukum dengan inna. Terakhir dhanna wa akhwatuha. Kalau yang dhanna ini agak sedikit berbeda. Ya, agak sedikit berbeda tapi kurang lebih secara umum sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga dhanna wa akhwatuha itu faktor yang masuk ke dalam mubtada dan khobar. Nah, kalau dhanna ini dia tansabul mubtada wal khabara, menasabkan mubtada dan khobar, dua-duanya jadi nasab. Gak rofa lagi, ya, dua-duanya jadi nasab, ya, tansobu menasabkan mubtada dan khobar. Tapi apa penjelasannya? Ala ayyakuna maf'ulaini, an yakuna maf'ulaini. Yakuna maf'ulaini, menjadi, ya, menjadi maf'ul, ya, mubtada dan khobar. Kalau di sini tadi penyebutannya kan berubah jadi isim kana. Kalau di sini jadi isim inna. Di sini penyebutannya jadi maf'ul dhanna, maf'ul dhanna. Tapi sebenarnya dia sesungguhnya mubtada dan khobar. Ya. Contohnya kita bilang Zaidun qaimun, Zaidun utawi Zaid mubtada, Zaidun Zaid mubtada, iku qaimun ngadeg, khobarnya qaim. Kalau kita taruh dhanna bisa ditasrif, dhanna ya dhunnu, dhanna dhannu dhannat ke bawah. Bisa ke samping, dhanna ya dhunnu dhannan wa ma dhannan fa huwa dhannun wa dzalika madhnunun, dhann la tadhann, madhannun mungkin ya. Baik. Nah, sekarang kalau kita taruh dhanna, misalkan dhanantu Zaidan qaiman. Zaid tadi rofa, tadi nasab. Qaim tadi nasab. Yang sebelumnya dia mubtada khobar. Tapi karena ada dhanantu, apa artinya dhanantu? Saya menyangka. Yang bunyi saya mana? Tu. Menyangka. Saya menyangka Zaidan qaiman. Ya. Dia susunan mubtada khobar tapi dia berubah menjadi maf'ul. Karena maf'ul, maka kalau baca bahasa Jawa dia nggak disebut utawi. Dhonantu, ya wis nyangka sapa ingsun ing Zaidan ing Zaid qaiman ing ngadeg. Itu. Ing itu menunjukkan maf'ul dia. Ya, tapi susunan awalnya mubtada khobar. Ketika masuk dhanna, susunannya berubah menjadi maf'ul. Ini maf'ul 1, maf'ul 2. Sama juga misalkan nggak pakai apa namanya? Fa'ilnya yang ini kan fa'il apa kemarin? Fa'il mudmar, fa'il yang tersembunyi. Fa'ilnya yang zahir aja Ustaz, berkelihatan. Iya, kasih dhanna Muhammadun misalkan. Dhanna Muhammadun Zaidan qaiman, tetap.
Mana fa'ilnya dhanna Muhammadun Zaidan qa'iman? Muhammadun fa'il. Ini maf'ul 1, maf'ul 2. Objek 1, objek 2. Dhanna ini saudarinya ada beberapa. Ya, ada dhanna, ada hasiba, ada khola. Lupa saya apa artinya khola. Hah? Bukan, ini fi'il. Kalau itu kan isim, ini fi'il semua. Ini fi'il ya. Makanya bisa ditasrif. Ini fi'il semua. Gak usah. Apa tanda ini? Iki sampean biasa nih anggone Kamus Munawir. Cuma disebut fi'il madhinya. Mudhari kon gawe dhewe, mek diduwi clue, dikasih clue, rumus ada garis terus sampai harokat. Maksudnya apa? Kalau di fi'il munawir ya. Ini ain fi'ilnya berubah jadi ini. Karena fi'il mudhari itu fi'il madhinya tetap, yang berubah cuma fi'il madhinya tetap ya, fi'il madhi. Ketika dia berubah jadi mudhari, semua harokat tetap kecuali ain fi'il. Ain fi'il itu huruf tengah. Dhanna ya dhunnu berarti. Hasiba ya sibu. Khala ya khilu. Za'ama yaz'umu. Ra'a yaro. Yaro. Ra'a yaro. Alima ya'lamu. Wajada yajidu. Bukan wajidu. Yajidu. Kan sebenarnya yaujidu kan ya? Yaujidu. Cuma yo iku mang lho wingi lho kangelan kadang. Oh iya, wong durung ngomong beun kesuwen ben. Ngomong sengkok ngomong jadi kok gitu ya. Ittakhadha iki gak perlu. Ya, ittakhadha takhidu jelas. Ini wazannya ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, seterusnya nanti ada belajar. Ja'ala ya ja'alu. Sami'a yasma'u. Itu rumusnya. Nanti kalau di Kamus Munawir kayak gini munculnya. Gak ditulis kayak gini, kenaan sing maca ya. Ini ada rumusnya. Baik. Ini artinya dhanna menyangka, siapa mengira, za'ama klaim, ra'a melihatnya. Contoh lain misalkan alima atau ro'a misalkan. Boleh di gini misalkan dirubah ro'a. Ro'a itu ro'a itu Zaidan qa'iman. Wajatu misalkan atau ajidu. Ya, ajidu Zaidan qa'iman. Ittakhadtu misalkan di Quran wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ibrahima maf'ul 1, khalilan sebenarnya kan awalnya Ibrahimu khalilun. Ibrahim utawi Ibrahim iku khalilun kekasih Allah. Ditambahi ittakhadallah. Allah menjadikan maka Ibrahima khalilan. Sampai sini ada pertanyaan? Ini bersambung dengan pembahasan kemarin. Jadi pembahasan yang kemarin yang tentang mubtada khobar sampean harus ikuti. Kalau misalnya khobarnya itu terdiri kayak kita bundok gitu terus Rasulullah gitu. Itu gimana, Sir? Maksudnya? Khobarnya itu kan misal. Ya. Khobarnya berupa jumlah. Berupa kalimat baru. Misalkan wingi kan ono susunan. Mas apa? Mas Satria kan ingat kan ya, Mas Satria? Mubtada khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi mubtada khobare, mubtada khobar gitu. Ya kalau contohnya kemarin apa? Budak perempuan. Iya. Apa kemarin? Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid itu punya budak perempuannya lembut. Zaidun mubtada, khobarnya jariyatuhu zahibatun. Jariyatuhu mubtada. Jadi mubtada khobarnya mubtada khobar gitu. Nah, kalau gitu gimana? Ditaruh mana? Contohnya misalkan Mas Nafi. Kana misalkan ya. Kana. Misalkan kita ngomong apa Mas Nafi? Mubtada khobar, bikin kalimat mubtada khobar. Apa? Al-Qur'anu
kitabullahi. Ya. Kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya. Mubtada'nya mana Mas Nafi? Mubtada'nya mana? Al-Qur'an. Khabarnya kitabullah. Berarti bacanya utawi Al-Qur'an utawi Al-Qur'an iku kitabullahi kitabe Allah. Kalau kemasukan kana bagaimana Ustaz misalkan? Ono kana. Kana Al-Qur'anu kitabah apa kitabu? Katabullahi. Mudhaf ilaih. Ya. Kemarin enggak disebutkan ya mudhaf ilaih. Jar majrur, dhorof. Mau khabar mudhaf ilaih belum di sini. Ya. Ya, jadi dia tetap seperti ini. Atau sing rada iki dhonna misalkan. Oh, atau alima. Dikasih alima Ustaz. Iya wes dikasih alima. Berarti alim tu misalkan. Alim tu ini ikut saudaranya siapa? Dhonna. Berarti dia menasabkan apa? Semuanya. Berarti alimtul Al-Qur'ana kitaballahi. Ini jadi maf'ulnya ini ya, yang awalnya khobar, yang ini jadi maf'ul duanya ini. Yang ini dia mudhof. Gitu, tetap. Lalu misalkan yang dhorof, misalkan yang dhorof ya. Ini kan ini. Kalau yang kemarin dhorof, contohnya apa? Mubtada khobar yang dhorof, Mas. Siapa jenenge? Mas Satria. Mubtada khobar yang pakai dhorof kemarin apa contohnya? Indaka apa? Indaka kan langsung khobarnya, mubtadanya mana? Zaidun indaka misalkan. Apa indaka? Di sisimu. Indaka. Zaidun indaka. Zaidun indaka. Mana khobarnya Rehan? Khobar indaka. Mubtadanya mana Mas Ubed? Zaid. Zaidun utawi Zaid iku indaka ing dalem sandinge sira. Kalau dikasih inna Ustaz, kasih inna. Inna gimana jadinya? Inna Zaidan indaka tetap. Kalau dikasih kana Ustaz, misalkan kana Zaidun indaka tetap indaka. Kalau tapi dibilang apa hukumnya indaka? Enggak, hukum itu kalau ditanya hukum itu jawabannya cuma 4 pilihannya. Rafa, nasab, khafat atau jar, jazm. Ini apa indaka? Mansub. Indaka apa hukumnya? Indaka mansub. Ya. Kenapa mansub? Karena dia khobar kana. Lan ditandani mansub mabni, gak iso berubah. Indah yo pancet indah. Padha mbek aladzi wingi ngomong. Jadi diguyang diobong pancet indaka. Gak mungkin indika. Ya jarang. Cuma hukum asalnya indaka karena dia dhorof. Ada pertanyaan lagi? Kalau dhorofnya pakai fi yo pancet fi. Fil baiti Zaidun fil baiti. Yo pancet inna Zaidan fil baiti. Fil baiti kalau ditanya fil baiti misalkan inna Zaidan fil baiti. Khobar innanya mana? Fil baiti. Nah, gitu jawabannya. Fil baiti karena sudah jadi satu kata. Ya misalkan inna sesungguhnya ya. Inna Zaidan ya.
Zaidan khobar atau Zaidan isim inna. Inna Zaidan fil baiti misalkan. Inna apa namanya? Ya isim inna gitu ya gampangnya. Apa atau inna gitu ya. Inna Zaidan isim inna mansubun nasab dengan fathah karena dia isim mufrad. Fil baiti khobar inna.